Tutup mata Anda dan bayangkan, sebuah jarum infus sebesar lidi menusuk lengan Anda, bukan sekali, tapi 2 kali seminggu, seumur hidup. Darah Anda disedot, diputar di dalam mesin dingin hanya untuk menyambung nyawa beberapa hari lagi. Mengerikan, sangat. Tahukah Anda, harga satu ginjal sehat di pasar gelap tembus 4 miliar rupiah. Tapi biaya merawat ginjal yang rusak bisa menghabiskan rumah, tanah, hingga masa depan anak cucu Anda. Ginjal adalah silent killer, pembunuh berdarah dingin. Ia diam, tidak memberi rasa sakit, hingga tiba-tiba dokter memvonis fungsi ginjal Anda tinggal 10%. Saat itu terjadi, penyesalan tidak ada kudanya. Tapi hari ini, ada harapan. Saya akan bongkar rahasia cuci ginjal alami yang mungkin bikin industri obat ketar-ketir. Tanpa operasi, tanpa kimia. Cuma modal 5.000 perak. Kombinasi 2 bumbu dapur ini terbukti secara medis mampu merontokkan racun dan menyelamatkan ribuan orang dari meja cuci darah. Sebelum saya buka rahasianya, mari kita buat kesepakatan. Klik tombol like sekarang juga. Anggap itu sebagai doa agar kita dan keluarga dijauhkan dari penyakit mematikan ini. Tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info penyelamat nyawa berikutnya. Dan coba komentar di bawah, saya siap sehat. Saya ingin tahu berapa banyak pejuang kesehatan yang siap berubah hari ini. Ingat, 1 detik Anda menunda, racun di dalam tubuh makin menumpuk. Bapak, Ibu, dan saudara semua, pernahkah Anda membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam pinggang Anda saat ini? Mari kita bicara jujur. Ginjal seringkali menjadi anak tiri di tubuh kita. Kita sering khawatir soal jantung yang berdebar atau lambung yang perih. Tapi ginjal, kita sering melupakannya. Padahal ginjal adalah pekerja rodi paling setia yang Anda miliki. Bayangkan sebuah pabrik penyaringan air tercanggih di dunia. Pabrik ini bekerja 24 jam non-stop, tanpa istirahat makan siang, tanpa tidur, dan tanpa hari libur seumur hidup Anda. Itulah ginjal. Setiap harinya, 2 organ kecil seukuran kepalan tangan ini menyaring sekitar 180 liter darah. Coba bayangkan, 180 liter itu setara dengan 10 galon air minum besar atau memenuhi 1 bathtub penuh. Tugasnya sangat berat, memilah mana zat gizi yang harus dikembalikan ke tubuh dan mana sampah racun mematikan yang harus dibuang. Sampah ini berasal dari sisa makanan enak yang Anda santap, sisa obat-obatan kimia yang Anda minum, hingga polusi yang Anda hirup. Jika ginjal mogok kerja barang 1 hari saja, racun itu akan menumpuk, meracuni otak, jantung, dan paru-paru Anda. Tapi, disinilah letak masalah terbesarnya. Ginjal manusia diciptakan Tuhan dengan cadangan fungsional yang luar biasa besar. Ini adalah berkah sekaligus kutukan. Kenapa saya bilang kutukan? Karena ginjal tidak cengeng. Dia adalah organ yang pendiam. Saat ginjal Anda rusak 20%, Anda tidak akan merasakan apa-apa. Saat rusak 40%, Anda masih merasa sehat bugar. Bahkan saat fungsinya tinggal 50%, Anda mungkin masih bisa bekerja dan berolahraga seperti biasa. Tubuh Anda melakukan kompensasi. Sisa jaringan ginjal yang sehat dipaksa bekerja 2 kali lipat lebih keras untuk menutupi kerusakan temannya. Inilah yang menipu kita. Kita merasa sehat, padahal di dalam sana ginjal sedang sekarat. Dia tidak akan mengeluh sakit pinggang sampai kerusakannya benar-benar parah, mungkin di atas 70% atau 80%. Saat rasa sakit itu datang, seringkali vonis dokter sudah jatuh, gagal ginjal terminal. Maka dari itu, kita harus belajar mendengar teriakan bisu dari ginjal. Ginjal tidak berteriak lewat mulut, tapi dia memberi sinyal lewat perubahan fisik yang sering kita abaikan. Mari kita bedah 7 sinyal bahaya yang wajib Anda waspadai mulai detik ini. Pertama, dan yang paling khas, kencing berbusa.
Perhatikan toilet Anda setelah buang air kecil. Apakah ada busa? Busa yang saya maksud bukan gelembung biasa yang langsung pecah. Ini adalah busa tebal, putih, mirip buih sabun cuci piring atau putih telur yang dikocok. Bahkan ketika Anda siram, busanya bandel dan tidak mau hilang. Apa artinya? Bayangkan saringan kopi yang robek. Ampas kopi akan tumpah ke gelas, bukan? Begitu juga ginjal. Saringan ginjal Anda sudah bocor. Protein yang seharusnya tinggal di darah sebagai zat pembangun tubuh malah lolos terbuang lewat urin. Ini tanda kerusakan fisik pada filter ginjal. Kedua, bengkak atau edema. Pernahkah Anda bangun tidur dengan kelopak mata yang sembab dan bengkak? Atau coba tekan punggung kaki Anda dengan jempol selama 5 detik. Lalu lepas. Apakah kulitnya langsung balik atau malah meninggalkan bekas cekungan yang lama kembalinya? Jika cekung, itu namanya pitting edema. Ginjal Anda gagal membuang kelebihan cairan dan natrium. Akibatnya, air menumpuk di jaringan tubuh. Anda bukan gemuk, Anda tenggelam dalam cairan tubuh sendiri. Ketiga, kelelahan ekstrim dan pucat. Ini bukan capek biasa karena habis kerja. Ini adalah rasa lemas yang menusuk tulang padahal Anda sudah tidur cukup. Kenapa? Karena ginjal juga berfungsi memproduksi hormon eritropoietin yang bertugas membuat sel darah merah. Saat ginjal rusak, produksi darah merah anjlok. Oksigen tidak sampai ke otak dan otot. Anda jadi anemia, wajah pucat, cepat ngos-ngosan, dan otak sering blank atau sulit konsentrasi. Keempat, kulit gatal hebat. Ini bukan gatal karena digigit nyamuk atau alergi makanan. Rasa gatalnya terasa di bawah kulit, menjalar ke seluruh tubuh dan seringkali makin parah di malam hari sampai mengganggu tidur. Ini terjadi karena penumpukan limbah fosfor dan ureum dalam darah. Karena ginjal gagal membuangnya, tubuh mencoba membuang racun itu lewat pori-pori kulit. Rasanya sangat menyiksa. Digaruk sampai lecet pun tidak akan hilang. Kelima, perubahan rasa di lidah. Banyak pasien saya bilang, "Dok, makanan rasanya hambar, seperti makan logam atau besi." Atau, "Dok, mulut saya baunya tidak enak, seperti bau pesing." Itu adalah tanda khas penumpukan racun uremia. Kadar ureum, zat sisa urin dalam darah, sudah sangat tinggi, sampai-sampai mempengaruhi indera pengecap dan bau nafas Anda. Bayangkan, racun air seni beredar di darah Anda sampai tercium di nafas. Keenam, mual muntah tanpa sebab, terutama di pagi hari. Racun yang menumpuk membuat tubuh bereaksi ingin mengeluarkannya. Nafsu makan hilang drastis. Melihat daging saja rasanya mual. Akibatnya, berat badan turun drastis, tapi tubuh terlihat bengkak. Ini kondisi yang sangat berbahaya. Ketujuh, perubahan frekuensi kencing. Bisa jadi Anda kencing terus-menerus di malam hari, noktulia, atau sebaliknya, air seni mampet, sedikit sekali, atau berwarna pekat seperti air teh tua, bahkan air cucian daging, kemerahan. Itu tanda ada darah dalam urin. Bapak Ibu, jika Anda merasakan 1, 2, atau lebih dari gejala di atas, tolong jangan tunggu besok. Jangan tunggu sakit pinggang melilit. Ginjal Anda sedang berteriak minta tolong. Abaikan teriakan ini dan Anda mungkin akan menyesal seumur hidup di ruang cuci darah. Sekarang, mari kita bicara dari hati ke hati. Banyak pasien datang ke ruangan saya menangis bertanya, "Dok, kenapa saya? Saya tidak minum alkohol, saya tidak merokok berat, kenapa ginjal saya hancur?" Jawabannya seringkali menyakitkan untuk didengar. Ginjal Anda tidak rusak karena satu kejadian besar. Ginjal Anda hancur karena musuh dalam selimut. Musuh ini adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang Anda lakukan setiap hari, yang Anda anggap wajar, tapi sebenarnya sedang mencicil kerusakan organ vital Anda sedikit demi sedikit. Mari kita bongkar siapa saja pembunuh berdarah dingin ini. Musuh pertama,
hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini adalah raja dari segala penyebab gagal ginjal. Bayangkan, ginjal Anda terdiri dari jutaan saringan yang sangat-sangat halus dan rapuh. Sekarang, bayangkan Anda menyiram saringan kertas tisu dengan selang pemadam kebakaran yang tekanannya sangat tinggi. Apa yang terjadi? Saringannya pasti jebol dan robek. Itulah yang dilakukan darah tinggi pada ginjal Anda. Tekanan yang terus-menerus tinggi menghantam dinding pembuluh darah ginjal, membuatnya kaku, menebal, dan akhirnya menyempit. Aliran darah terhambat, saringan rusak, dan ginjal mati perlahan. Dan mengerikannya, banyak orang tidak sadar tensinya tinggi karena tidak ada gejala pusing. Tiba-tiba, boom, gagal ginjal. Musuh kedua, diabetes, gula darah tinggi. Bagi Anda pencinta manis, dengarkan ini baik-baik. Darah orang normal itu encer, mengalir lancar seperti air sungai. Tapi, darah penderita diabetes yang tidak terkontrol itu kental dan lengket seperti sirup atau madu. Ginjal harus bekerja ekstra keras untuk memompa dan menyaring darah yang lengket ini. Lama-kelamaan, gula yang berlebih itu akan menyumbat filter-filter mikro di ginjal. Kami menyebutnya nefropati diabetik. Ini adalah penyebab nomor 1. Orang harus cuci darah di seluruh dunia. Manis di lidah, tapi pahit di akhir. Musuh ketiga, sang penolong palsu. Obat pereda nyeri. Ini adalah kebiasaan yang paling sering saya temui di masyarakat kita. Sedikit-sedikit sakit kepala, beli obat di warung. Pegal linu habis kerja, minum jamu pegal linu atau obat anti nyeri tanpa resep dokter. Sakit gigi, langsung tenggak obat pereda nyeri, NSAID, dosis tinggi. Bapak Ibu, obat-obatan ini memang menghilangkan sakit Anda dalam sekejap. Tapi, mereka bersifat nefrotoksik atau racun bagi ginjal jika diminum jangka panjang. Obat-obatan ini mengurangi aliran darah ke ginjal secara drastis. Meminumnya terus-menerus sama saja dengan mencekik leher ginjal Anda sendiri sampai dia tidak bisa bernafas. Tolong, bijaklah menggunakan obat. Musuh keempat, kurang air, dehidrasi kronis. Ginjal butuh air sebagai media transportasi untuk membuang racun. Filosofinya sederhana. Solution to pollution is dilution. Cara membuang polusi tubuh adalah dengan melarutkannya dalam air. Jika Anda malas minum atau hanya minum saat haus saja, yang artinya Anda sudah dehidrasi, urin Anda akan menjadi pekat. Racun-racun seperti asam urat, kalsium, dan oksalat akan mengendap, menumpuk, dan mengkristal menjadi batu ginjal. Batu ini tajam, dia akan melukai dinding ginjal dan menyumbat saluran, menyebabkan infeksi dan kerusakan permanen. Musuh kelima, garam dan makanan olahan. Kita hidup di zaman yang serba instan. Makanan kaleng, mie instan, keripik asin, daging olahan, semuanya penuh dengan natrium dan pengawet. Ingat hukum alam ini, di mana ada garam, di situ air tertahan. Mengkonsumsi garam berlebih memaksa tubuh menahan cairan. Volume darah meningkat, tekanan darah naik, dan ginjal dipaksa lembur untuk membuang kelebihan natrium itu. Ini seperti memaksa mesin mobil berjalan di kecepatan maksimal 24 jam non-stop tanpa oli. Mesin itu pasti akan meledak. Jadi, tanyakan pada diri Anda sekarang, berapa banyak dari musuh ini yang Anda pelihara setiap hari? Menghentikan kebiasaan ini memang berat, tapi percayalah, jauh lebih berat mengangkat tubuh Anda ke mesin cuci darah 2 kali seminggu. Lalu, jika kerusakan sudah mulai terjadi, apakah ada harapan? Jawabannya, ada. Alam telah menyediakan solusinya.
Di bab selanjutnya, saya akan perkenalkan 2 pahlawan dapur yang bisa membantu Anda melawan kerusakan ini. Simak baik-baik. Bapak Ibu, jika tadi kita sudah membahas musuh-musuh yang menghancurkan ginjal, sekarang saatnya kita sambut pahlawan penyelamatnya. Kabar baiknya, Tuhan yang Maha Kuasa tidak menurunkan penyakit tanpa obatnya. Seringkali, obat terbaik itu tidak tersembunyi di laboratorium canggih atau di balik resep obat yang harganya jutaan rupiah. Obat itu tumbuh subur di tanah kita, dijual murah di pasar tradisional, dan mungkin saat ini sedang menganggur di kulkas dapur Anda. Mari kita bongkar profil 2 bahan ajaib yang saya sebut sebagai duo dinamis pembersih ginjal. Ini bukan mitos, ini sains. Pahlawan pertama, seledri, the great flusher. Jangan lagi pandang sebelah mata daun hijau yang seringkali hanya jadi taburan sop ini. Dalam dunia medis herbal, seledri, Apium graveolens, adalah rajanya ginjal. Kenapa? Seledri mengandung senyawa fitokimia super bernama apigenin dan liutelin. Riset menunjukkan kedua zat ini adalah anti-inflamasi atau anti peradangan yang kuat. Ingat, ginjal yang sakit itu sedang meradang, bengkak, dan panas. Seledri datang seperti pemadam kebakaran yang menyiramkan air sejuk untuk meredakan peradangan itu. Tapi kekuatan utamanya bukan di situ saja. Seledri mengandung phthalates. Zat inilah yang memberi aroma khas pada seledri. Fungsinya ajaib. Dia merelaksasi dinding pembuluh darah arteri. Saat pembuluh darah rileks, jalan raya darah melebar dan tekanan darah turun secara alami. Ingat, musuh nomor 1 ginjal tadi, darah tinggi. Seledri menghajar musuh itu tepat di jantung pertahanannya. Selain itu, seledri adalah diuretik alami yang cerdas. Berbeda dengan obat pelancar kencing kimia seperti furosemid yang membuang kalium berharga dari tubuh, seledri membantu Anda membuang kelebihan cairan dan racun lewat urin, tapi tetap menjaga keseimbangan mineral tubuh. Inilah kenapa setelah minum jus seledri, kencing Anda jadi lancar dan bengkak di kaki perlahan kempes. Pahlawan kedua, ketumbar, the toxic magnet. Jika seledri adalah tukang bilasnya, maka ketumbar adalah tukang angkut sampahnya. Kita hidup di dunia yang penuh polusi. Tanpa sadar, kita menelan logam berat seperti merkuri dari ikan laut tercemar, timbal dari asap kendaraan, dan kadmium dari rokok. Logam berat ini adalah racun yang sangat jahat karena mereka suka bersembunyi dan mengendap di jaringan ginjal, sulit sekali dikeluarkan. Disinilah ketumbar beraksi. Daun dan biji ketumbar memiliki kemampuan unik yang disebut chelasi atau kelasi. Bayangkan ketumbar seperti sebuah magnet biologis. Saat masuk ke dalam tubuh, senyawa dalam ketumbar, linalol dan borneol akan berburu logam berat yang menempel di ginjal. Dia akan mengikat racun-racun itu dengan kuat, melepaskannya dari dinding sel ginjal, lalu menyerahkannya ke sistem pembuangan untuk dikeluarkan lewat urin. Sebuah studi menakjubkan bahkan menunjukkan konsentrasi timbal di tubuh bisa berkurang drastis setelah rutin mengkonsumsi ekstrak ketumbar. Ini adalah detoksifikasi level seluler. The power of duo. Kenapa harus keduanya? Banyak yang bertanya, "Dok, boleh tidak saya minum seledri saja atau ketumbar saja?" Saran saya, gabungkan keduanya. Kenapa? Karena cara kerjanya saling melengkapi, sinergis. Bayangkan Anda sedang membersihkan lantai yang sangat kotor. Ketumbar bekerja sebagai sikat yang mengerok kotoran kerak membandel, logam berat dan racun sampai lepas dari lantai.
Lalu seledri datang sebagai air selang yang menyemprot deras, membilas semua kotoran yang sudah lepas tadi keluar ke saluran pembuangan. Tanpa ketumbar, racun keras sulit lepas. Tanpa seledri, racun yang lepas mungkin tidak terbilas sempurna. Kombinasi keduanya menciptakan efek flushing atau pembilasan yang maksimal. Ginjal Anda akan terasa lebih ringan, kreatinin turun, dan fungsi penyaringan perlahan membaik. Inilah rahasia resep Rp5.000 yang sudah menyelamatkan banyak pasien saya. Sederhana, ilmiah, dan masuk akal, bukan? Sekarang, tiba saatnya kita masuk ke dapur. Tolong singkirkan dulu pikiran bahwa sehat itu mahal. Resep yang akan saya bagikan ini biayanya lebih murah daripada biaya parkir di mal. Lebih murah daripada sebungkus gorengan, tapi nilainya bisa menyelamatkan tabungan masa depan Anda. Hanya modal Rp5.000 per hari. Tapi ingat Bapak Ibu, herbal itu ada seninya. Salah cara masak, zat aktifnya menguap. Salah cara minum, ginjal malah tidak menyerap apa-apa. Jadi tolong jangan di-skip. Ikuti panduan anti gagal saya ini langkah demi langkah. Tahap 1, pemilihan bahan, quality control. Pertama, seledri. Pilihlah seledri yang batangnya besar dan kokoh. Daunnya hijau segar, tidak layu atau menguning. Batang yang besar menyimpan lebih banyak air dan mineral. Kita butuh sekitar 5-7 batang utuh. Batang plus daun. Tips pro, jika memungkinkan, beli seledri organik. Tapi jika beli di pasar biasa, tidak masalah. Nanti kita bersihkan ekstra. Kedua, ketumbar. Hati-hati, jangan beli ketumbar yang warnanya putih bersih atau kuning terang. Itu biasanya sudah melalui proses pemutihan atau bleaching, zat kimia. Pilihlah biji ketumbar yang warnanya coklat kusam atau agak gelap. Itu yang asli dan murni. Kita butuh 2 sendok makan. Tahap 2. Persiapan. Langkah ini krusial untuk membuang pestisida. Cuci seledri di bawah air mengalir. Jangan cuma direndam di baskom, karena kotoran hanya akan berputar di situ. Gosok perlahan sela-sela batangnya dengan jari. Setelah bersih, potong-potong seledri, batang dan daunnya ukuran 2-3 cm. Jangan di blender. Kita akan merebusnya untuk mengambil sarinya, bukan serat kasarnya yang membebani kerja usus lansia. Untuk ketumbar, lakukan proses sangrai. Panaskan wajan kering tanpa minyak setetes pun. Masukkan biji ketumbar. Sangrai dengan api kecil selama 2-3 menit saja. Aduk terus, jangan berhenti. Tujuannya apa? Untuk membangunkan minyak atsiri di dalamnya. Begitu tercium aroma wangi ketumbar yang khas, matikan api. Jangan sampai gosong atau hitam. Kalau gosong, khasiatnya rusak dan jadi karsinogen. Tahap 3. Perebusan. Siapkan panci. Sangat disarankan pakai panci kaca, keramik, atau stainless steel. Hindari panci aluminium karena logam aluminium bisa bereaksi dengan asam dari tumbuhan dan berbahaya bagi ginjal yang sudah lemah. Tuangkan 500 ml air, setara 2 gelas belimbing atau 1 botol air mineral ukuran sedang. Didihkan dengan api besar dulu. Setelah air mendidih meletup-letup, masukkan potongan seledri dan ketumbar sangrai tadi. Nah, ini kuncinya. Kecilkan api, ubah ke api lilin atau api paling kecil. Lalu, tutup pancinya. Kenapa harus ditutup? Karena zat phthalates dan minyak atsiri ketumbar itu mudah menguap. Kalau panci dibuka, obatnya terbang ke udara, Anda cuma minum air kosong. Biarkan mendidih perlahan, simmering, selama 10-15 menit. Anda akan melihat air berubah warna menjadi kuning kehijauan atau emas kehijauan. Itu tandanya zat aktif sudah keluar sempurna. Tahap 4, penyajian dan aturan minum.
Matikan api. Jangan langsung dituang. Diamkan dulu 5 menit agar suhunya turun dan sari-sarinya makin pekat. Saring airnya ke dalam gelas. Ampas ledi dan ketumbarnya boleh dibuang atau dijadikan pupuk tanaman. Itu bagus sekali. Anda akan mendapatkan sekitar 1 gelas besar karena sebagian air menguap. Kapan minumnya? Hukumnya wajib pagi hari saat perut kosong. Bangun tidur, minum air putih hangat dulu sedikit. Lalu minum ramuan ini. Tunggu minimal 30 menit sebelum Anda sarapan nasi atau minum teh atau kopi. Saat perut kosong, gerbang penyerapan di lambung dan usus terbuka lebar. Ramuan ini akan langsung melesat masuk ke darah, menuju ginjal, dan mulai bekerja membersihkan racun tanpa terganggu oleh proses pencernaan makanan lain. Berapa lama? Lakukan program detox 21 hari. Minum setiap hari selama 3 minggu tanpa putus. Setelah 21 hari, hentikan konsumsi harian. Ubah menjadi dosis maintenance. Cukup 2 atau 3 kali seminggu, misalnya Senin, Rabu, Jumat, untuk menjaga kebersihan ginjal. Rasanya bagaimana? Rasanya unik. Ada wangi segar seledri dan hangat khas ketumbar. Mungkin agak langu bagi yang tidak biasa. Tolong jangan tambahkan gula, madu, atau susu. Biarkan murni. Gula hanya akan menambah beban ginjal. Jika Anda tidak tahan baunya, boleh pencet hidung saat minum. Atau tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau lemon agar lebih segar. Mudah bukan? Hanya 15 menit di dapur setiap pagi. Tapi efeknya bisa memperpanjang usia ginjal Anda bertahun-tahun. Sebelum Anda beranjak ke dapur, tolong dengarkan bagian ini dengan seksama. Ini adalah bagian terpenting demi keselamatan Anda. Meskipun ramuan seledri dan ketumbar ini alami, bukan berarti ia bisa diminum sembarangan oleh semua orang. Alam punya aturannya sendiri. Peringatan keras, warning. Untuk ibu hamil, mohon maaf, ramuan ini dilarang untuk Anda. Biji ketumbar dan seledri dalam dosis ekstrak memiliki efek merangsang rahim yang bisa memicu kontraksi dini. Sabar dulu ya, tunggu sampai dede bayi lahir. Penderita batu ginjal besar. Jika dokter bilang batu ginjal Anda ukurannya sudah besar, di atas 5 mm, konsultasikan dulu. Efek diuretik atau peluruh kencing yang kuat dari seledri bisa mendorong batu bergerak paksa dan menyumbat saluran kemih. Ini bisa menimbulkan nyeri kolik yang luar biasa. Penderita darah rendah atau hipotensi. Karena ramuan ini sangat efektif menurunkan darah tinggi, bagi Anda yang tensinya sudah rendah, hati-hati. Pantau tensi Anda. Jika terasa pusing atau melayang, kurangi dosisnya atau hentikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, tubuh manusia adalah mesin biologis yang paling canggih, tapi juga paling rapuh jika tidak dirawat. Ginjal Anda sudah bekerja keras tanpa henti selama puluhan tahun. Dia tidak pernah minta gaji, dia tidak pernah minta libur. Sekarang, giliran Anda membalas budi. Jangan tunggu sampai mesin cuci darah menjadi teman akrab Anda. Mencegah itu ribuan kali lebih murah dan lebih nikmat daripada mengobati. Bandingkan 5.000 perak untuk beli seledri dengan jutaan rupiah untuk sekali cuci darah. Matematikanya sederhana, bukan? Mulailah hari ini. Tidak perlu menunggu besok, minggu depan, atau bulan depan. Kesehatan adalah investasi, bukan pengeluaran. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya punya satu permintaan kecil. Tolong tekan tombol share atau bagikan sekarang juga. Kirimkan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, atau teman-teman alumni Anda. Mungkin di luar sana ada Pak Man, Bibi, atau sahabat Anda yang sedang putus asa dengan biaya pengobatan ginjal. Satu klik dari Anda bisa jadi perantara kesembuhan bagi mereka. Itu adalah amal jariah yang luar biasa. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar hidup sehat bersama. Terakhir, mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, Zat yang Maha Penyembuh,
kami memohon kepadamu, angkatlah segala penyakit yang ada di tubuh kami. Kuatkanlah ginjal kami, jantung kami, dan seluruh raga kami, agar kami bisa terus beribadah dan berbuat baik di muka bumi ini. Jauhkanlah kami dari keputusasaan, dan berilah kami jalan kesembuhan yang mudah dan berkah. Saya Dr. Darmawan, ingat, sehat itu anugerah, merawatnya adalah ibadah. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.